Kisah cinta Marten dan Tina. Di sudut dinginnya kota Ruteng, awal mula kisah cinta Nana Marten dan Enu Tina mulai. Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng jadi saksi bisu. Nana Marten mengutarakan cintanya kepada Enu Tina. Suka dan duka silih berganti, badai topang kehidupan takkan menggoyahkan cinta mereka. Suatu hari, Enu Tina dapat kabar kalau si Nana Marten jatuh sakit. Tanpa pikir panjang, selesai mata kuliah, Enu Tina menuju ke kosnya Marten yang beralamat di tenda lorong Hotel Rima. Tina, Nana kamu kenapa? Kamu sakit apa? Kenapa kamu tidak kasih tahu saya? Marten, saya tidak apa-apa Enu, saya hanya sakit lambung, karena mulai kemarin saya tidak makan. Tina, aduh Nana, kamu sibuk apa saja sampai kamu lupa makan? Marten, saya punya orang tua belum kirim saya uang. Saya sudah tidak ada simpan uang sekarang. Nana Marten sambil menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Tina, aduh Tuhan, kenapa kamu tidak kasih tahu saya kalau kamu tidak ada uang? Tina juga ikut sedih tak terasa air mata menetes. Tanpa pikir panjang, Enu Tina bergegas menuju apotik beli obat, lalu mampir beli makanan di warung lampu merah dekat taman kota. Sampai di kosnya Marten, Enu Tina langsung menyuap Marten yang tampak lesu. Selesai makan langsung minum obat. Dengan penuh cinta dari Enu Tina molas kolang merawat sang pujaan hati, Enu Tina kemudian mengambil tumpukan baju kotor untuk dicuci. Hari berganti hari, kondisi finansial Marten menjadi penghambat untuk melanjutkan kuliahnya. Mengingat ia anak dari keluarga yang orang tuanya berpisah dan sekarang tinggallah sang ibu. Kisah cinta yang penuh kehangatan selalu terasa di tengah dinginnya kota Ruteng. Demi menutupi kekurangannya Marten, Enu Tina merelakan kuliahnya. Semua kiriman Enu Tina dialihkan untuk membiayai Marten dengan alasan, selesai kuliah Nana Martenlah yang membiayai hidup mereka. Kisah cinta di sudut kota Ruteng membuahkan hasil. Lahirlah seorang putri yang diberi nama Sebet. Orang tua Tina pun tahu, kalau Tina tidak melanjutkan kuliahnya lagi dan sudah memiliki anak. Sontak kedua orang tua Enu Tina marah. Sang ayah dilarikan ke rumah sakit karena syok setelah mendengar cerita dari tetangga. Dan Tina memutuskan untuk kembali ke kampung bersama putrinya. Sedangkan Marten tetap di Ruteng untuk melanjutkan kuliah. Marten, anak sayang, sambil pegang kepala putrinya, hati-hati di jalan ya, jangan bikin mama kepala sakit di mobil. Tina, sayang kamu hati-hati di sini, stop rokok, stop minum, ada uang beli makan. Marten, iya sayang, kamu dua hati-hati ya, saya sayang kalian. Oto simpati pacar mulai jalan meninggalkan terminal Mena Ruteng. Marten hanya memandang dari kejauhan, Enu Tina pun tak kuasa menahan air mata. Kini sapu tangan kuning pun jadi basah. Hari berganti bulan, demi menutupi kehidupan mereka berdua dan membantu biaya kuliahnya Marten. Enu Tina setiap hari pergi bercocok tanam di kampung. Dia juga mulai usaha kecil-kecilan di tanah kosong, dia gunakan untuk tanam sayur, hasilnya dia jual keliling kampung. Pada suatu malam anaknya menangis karena kehausan, susunya habis. Sang ibu berusaha membujuknya sambil peluk dan berkata, "Ade sayang jangan menangis, mama minta maaf, mama lupa kalau susumu habis, karena uang hasil kerja selama ini sudah mama kirim buat bapak di Ruteng." Mendengar itu anaknya berhenti menangis. Semester tersisa pun habis kini Marten sudah selesai wisuda. Setelah berkas selesai Marten pulang ke kampungnya ke Manggarai Timur. Kebetulan beda kabupaten dengan Enu Tina. Bersamaan dengan pesta demokrasi, Marten berniat mencalonkan diri untuk maju kepala desa di kampungnya di Manggarai Timur. Dengan segala kerja keras dan proses yang panjang, Marten pun keluar sebagai pemenang dalam pemilihan tersebut. Menjadi pemimpin, tentu sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalani.
Kabar gembira pun menghampiri Enutina dan putrinya. Enutina pun sangat bersyukur karena perjuangan dan kerja kerasnya tidak terbuang sia-sia. Marten yang serba kekurangan kini sudah berkecukupan. Suatu hari si Marten ada perjalanan dinas ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo ada panggilan rapat lagi di kota Ruteng. Dari Ruteng kembali lagi ke Labuan Bajo kota premium untuk perjalanan dinas. Di sela-sela kesibukannya dia tampak capek dan kelelahan. Sebagai solusinya dia butuh sebotol bir bintang di salah satu tempat hiburan di Labuan Bajo. Awal cerita baru pun mulai. Marten bertemu dengan gadis cantik kulit rambut pirang, namanya Nova. Setelah cerita panjang lebar dan saling tukar nomor HP, dari sinilah si Marten mulai tertarik dengan Nova untuk melanjutkan hubungan yang serius. Dan akhirnya si Marten menikahi Nova di Pulau Dewata Bali tanpa sepengetahuan Tina dan putrinya. Seusai menjalani pesta pernikahan di Bali, Marten pun mengajak istri barunya kembali ke Manggarai Timur. Di Bandara Komodo Labuan Bajo nampaknya terparkir Innova hitam yang baru saja keluar dari dealer untuk menjemput kedua sejoli tersebut. Entah apa yang membuat Marten sehingga dia berubah begitu drastis, sampai dia lupa di balik kesuksesannya ada perempuan kuat yang menopangnya. Orang tua Tina pun tak terima atas perlakuan Marten. Mereka menjemput Tina dan cucunya kembali ke kampungnya di Kolang. Trauma yang dialami Tina sehingga dia mengurung diri. Sempat berapa kali melakukan percobaan bunuh diri karena begitu kecewanya terhadap Marten. Kehidupan Marten cukup santai menikmati hari-harinya bersama Nova. Segala kebutuhan dan keinginan Nova selalu dipenuhi Marten. Tak terasa masa jabatan 5 tahun telah usai pesta demokrasi telah dimulai. Wargalah yang menentukan siapa kepala desa berikutnya. Apakah masih bertahan di Marten atau orang baru? Ternyata apa yang diharapkan oleh Marten di luar dugaan. Kali ini dia tidak lolos pada pemilihan kepala desa. Setelah mendengar kabar yang tidak baik ini, si Nova langsung pergi tinggalkan Marten. Nova membawa semua harta benda termasuk mobil Innova. Marten nampaknya stres. Dia bingung cari istrinya kemana. Karena hilang kabar dari istrinya, Marten melampiaskan semuanya dengan alkohol di salah satu klub malam Labuan Bajo. Dengan pengaruh alkohol, Marten mengajak salah satu wanita klub malam ke salah satu penginapan di Labuan Bajo. Dan disinilah akhir cerita Marten. Surat kabar dan medsos pun digegerkan dengan berita kematian salah satu mantan kades di salah satu penginapan Labuan Bajo. Dia adalah Marten. Tina yang kembali pulih dari traumanya pun ikut menangis setelah mendengar kabar tentang pujaannya hatinya di rumah sakit Siloam. Tina memeluk erat tubuh Marten yang terbaring kaku. Begitulah kisah pilu cinta Nana Marten dan Enutina. Pesan Enutina, hargai dia yang berjuang bersamamu, karena uang bisa mengubah segalanya, tapi tidak dapat membeli kehidupan.